Tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas, kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Selanjutnya anggota melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin masih menumpuk yang saat ini dilaksanakan oleh penyidik-penyidik kita. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekannya, itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Kemudian tadi yang saya dengar, Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya, Pak Ulil. Dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini. Kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya, tanpa darah biru bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan, lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya, halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu, yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu, UGM-nya bilang asli kok. Itu mana? Ya itulah hasilnya. Pada komentarnya pada wah mind blowing sekali. Lagi ngomong apa-apa, mandi dulu bang gitu. Masyarakat curiga bahwa ada hal-hal yang tertutup dan mengarah kepada kasus ini akan terhenti di tengah jalan. Terhenti di tengah jalan, oke. Bisa juga dalam waktu dekat Barreskrim menyatakan penyelidikan dihentikan karena ternyata ini semua clear. Semua clear? Ya, misalnya ijazahnya dinyatakan asli. Mungkin seperti itu? Bisa saja. Bisa saja. Jadi hasil lapor clear bahwa ini ijazah saya asli, jadi tidak ada kasus di sini, tidak ada. Tapi kan kasusnya bukan soal ijazah asli palsu, ijazah soal kegaduhan. Yang laporan masyarakat di Barreskrim itu kan soal dugaan ijazah ini palsu. Ya. Dalam waktu yang bersamaan Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya soal pencemaran nama baik. Ya. Nah, mestinya ketika laporan pencemaran nama baik disampaikan di Polda, turut serta diserahkan ijazah, karena ijazah ini yang menentukan nama baik itu. Tetapi justru ijazah ini dibawa pulang, kemudian berapa hari kemudian diserahkan ke Barreskrim. Ya. Itu janggal, oke. Kenyataannya hari ini dikembalikan. Di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik ialah isu ijazah. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali. Banyak sekali, dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah, karena administrasi ijazah ini yang masih bermasalah. Tak jera di penjara, Roy Suryo ngotot buktikan ijazah Jokowi palsu, kini terancam pidana berat
Sikap ngotot Roy Suryo yang menuding ijazah dan skripsi Jokowi palsu, Koordinator Tim Hukum Merah Putih C. Soehardi mengurai respon Manoho. Menurut Soehardi, yang seharusnya membuktikan tuduhan bahwa ijazah Jokowi diduga palsu itu adalah Roy Suryo CS, bukan Jokowi. Dalam hukum pidana itu jelas kok, dia menuduh, dia harus membuktikan. Kalau dia enggak bisa membuktikan berarti dia fitnah, atau kalau dia membawa dokumen yang enggak benar, pungkas Soehardi dalam tayangan YouTube Cokro TV. Karenanya ahli hukum dan pengacara itu menyebut Roy Suryo sebenarnya sudah salah langkah saat menuduh ijazah Jokowi palsu. Roy Suryo ini sebetulnya salah langkah karena dia terlalu ambisi bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi sehingga dia lupa proses hukum yang harus dia lalui, kata Soehardi. Orang yang menuduh adanya suatu tindak pidana dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo membuktikan di depan penyidik. Di mana letak kepalsuannya? Lagi pula, kata Soehardi, nantinya Roy Suryo lah yang terancam dapat pidana paling berat. Hal itu karena Roy Suryo sebelumnya pernah dipenjara. Berstatus sebagai residivis, Roy Suryo disebut oleh Soehardi bisa saja diperberat hukumannya jika terbukti mencemarkan nama baik Jokowi. Hal itu karena Roy Suryo dianggap melakukan kasus hukum berulang setelah keluar dari penjara. Kita gerah lihatin dia di luar dulu, Stupa berkaitan masalah Stupa. Udah kenakan dia di situ, cuma kenanya enggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini dengan kasus yang sama, hakim boleh menambahkan loh jadi banyak kenanya, ungkap Soehardi. Seperti diketahui, Roy Suryo pernah terjerat kasus hukum di bulan Juni 2022 lalu. Dalam kasus tersebut, awalnya Roy Suryo meretweet meme bergambar Stupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Jokowi. Atas cuitan Roy Suryo tersebut, sejumlah pihak tidak terima hingga akhirnya melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Di bulan Desember 2002, Roy Suryo pun dinyatakan bersalah dan dijerat pasal menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau masyarakat tertentu berdasarkan sara. Akibatnya Roy Suryo pun dijatuhkan pidana penjara 9 bulan dan denda 150 juta. Usai beberapa bulan mendekam di penjara, Roy Suryo pun resmi bebas pada Mei 2023. Lalu di tahun 2025 ini Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas kasus yang juga berkaitan dengan sosok Jokowi, yakni tudingan ijazah palsu. Terbaru, Perhimpunan Advokat Indonesia Bersatu mengajukan pasal tambahan kepada Roy Suryo CS terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hal itu mereka lakukan setelah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dan saksi. Tuntutan hukum yang ditambahkan Peradi Bersatu sebagai pelapor adalah pasal 65 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.